Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Hadi Remesa. Saya dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review saya. Pendahuluan, harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Dalam kawan Martin, Petty, and Scott, dijelaskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai atau harga saham perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan keputusan manajemen hanya dapat dinilai berdasarkan dampaknya pada harga saham biasa perusahaan. Harga saham menurut Ayu dan Edi Handoyo adalah harga yang terkandung dalam surat kepemilikan bagian modal berdasarkan penilaian pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di bursa efek. Pembahasan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Saham bersifat fluktuatif, bisa naik bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review. Metode penelitian yang dipakai, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kepustakaan literatur study yaitu mencari berbagai referensi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif. Pemeriksaan literatur yang ketat dan menyeluruh tentang subjek untuk diperiksa dan dievaluasi. Meneliti dan mengumpulkan data dari sumber literatur tentang keunggulan bersaing dalam ranah pelatihan dan pengembangan. Digunakan untuk membuat konsep atau ringkasan literatur. Kemudian melakukan analisis dan pembahasan, serta membentuk temuan dan memberikan rekomendasi. Data diklasifikasikan menjadi dua jenis, data utama dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Jurnal yang pertama, penulis bernama Irene Octavia dan Kevin Ganjar SM, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan. Hasil dari penelitiannya, bagi orang awam, dunia pasar modal identik dengan ketidakpastian, gambling mudah berubah-ubah atau fluktuatif. Namun jika diteliti lebih dalam, ada hal-hal yang bisa dianalisis dalam perubahan harga saham, seperti kinerja perusahaan tersebut, serta analisis rasio keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan ada pengaruh signifikan kinerja perusahaan dan rasio keuangan perusahaan terhadap harga saham, sehingga investor bisa mempelajari hal tersebut sebelum terjun di dalam pasar modal. Namun tidak semua kinerja perusahaan bisa mempengaruhi harga saham. Beberapa perusahaan yang hampir bangkrut malah bisa memiliki harga saham yang tinggi. Mengapa demikian? Karena munculnya isu-isu yang beredar bisa membuat harga saham kembali naik. Isu-isu tersebut bisa berupa merger, akuisisi, tata kelola perusahaan, good corporate governance, peleburan usaha, pemecahan saham, dan pembagian dividen saham. Jurnal yang kedua, penulis Agung Indra Dinata, Ida Bagus Rakaswardana, dan Gede Sri Dharma, yang berjudul Faktor Penentu Naik Turunnya Harga Saham di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012 hingga 2017. Indeks LQ45 dipilih karena berisi perusahaan-perusahaan pilihan yang dipilih berdasarkan kriteria khusus dari Bursa Efek Indonesia sehingga tidak sembarangan saham dapat masuk dalam indeks LQ45. Hasil penelitian, uji statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, mean,
dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebanyak 102 pengamatan. Variabel current ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,482 dan nilai maksimum sebesar 6,913. Current ratio memiliki rata-rata sebesar 2,325 dan nilai standar deviasi dari 0 sebesar 1,426. Variabel debt to equity rasio memiliki nilai minimum sebesar 0,15 dan nilai maksimum sebesar 3,31. Jurnal kedua, penulis Regina dan Rosmita Rashid, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur di BEI. Metode penelitian ini menggunakan pemilihan sampel. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau pemilihan sampel perusahaan yang telah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017 dengan total 136 perusahaan. Hasil penelitian ini berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa current ratio, earning per share, debt to equity ratio, dan total asset turnover tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, sedangkan return on equity memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Jurnal yang keempat, penulis Siti Dini, Julia Jingga, dan Willy Wijaya, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Metode yang digunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan beberapa kumpulan sampel untuk menguji hipotesis penelitian yang berasal dari situs resmi BEI. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik yang berasal dari subjek atau objek yang diteliti secara tepat. Sifat penelitian ini yang digunakan adalah hubungan kausal, di mana mendeskripsikan hubungan keterkaitan dan ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen. Hasil penelitian berdasarkan hasil telah maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel-variabel bebas EPS, TAT, PER, dan CR berpengaruh secara simultan terhadap harga saham melalui pengujian uji F. Analisis regresi linear berganda menghasilkan F hitung sebesar 73,163, sedangkan F-table pada taraf kurang dari 0,05. Kedua, EPS, TAT, dan PER berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya CR tidak dapat dijadikan alasan untuk menentukan harga saham yang bergerak naik maupun bergerak turun. Yang keempat, koefisien beta didapatkan variabel yang dominan memengaruhi peningkatan harga saham adalah EPS, sebab mempunyai koefisien beta yang tertinggi daripada variabel bebas lainnya. Yang kelima, penulis Yunita Anisma, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan pemilihan sampel. Dalam penelitian ini berdasarkan pada metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dan yang menjadi sampel adalah sebanyak 18 perusahaan bank. Hasil penelitiannya, return on asset ROA, return on risked asset RORA, net profit margin NPM, dan beban operasional pada pendapatan operasional BOPO berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena para investor yang bermain di Bursa Efek Indonesia lebih tertarik melihat tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan aspek lainnya. Melalui profitabilitas yang tinggi, diharapkan dividen yang akan diterimanya akan semakin besar. Jurnal yang keenam, penulis Neni Marlina, BR Purba, dan Handra Tipap, yang berjudul Analisis Faktor-faktor Fundamental Rasio Keuangan terhadap Harga Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang mengolah data angka-angka perusahaan untuk mencapai kesimpulan atas permasalahannya. Objeknya di Bursa Efek Indonesia, wilayah Kepri, semua perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018 dijadikan sebagai populasi. Hasil dari penelitiannya, akhir dari sebuah penelitian adalah hasil dari yang diperoleh melalui pengelolaan data yang telah dilakukan. Secara singkat, hasil inti penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. ROA dan EPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 2.
ROE, DAR, DER, CR secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. 3. Secara keseluruhan, variabel independennya ada berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 4. Dan terakhir, diperoleh sumbangsi pengaruh variabel independen terhadap harga saham sebesar 53,3%. Kesimpulan dari literatur review saya, harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya, jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek, maka harga saham cenderung akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Faktor internalnya adalah kinerja perusahaan, arus kas perusahaan, dividen, laba perusahaan, dan penjualan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah tingkat suku bunga, laju inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi perekonomian. Dan juga current ratio, earning per share, debt to equity ratio, dan total asset turnover tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan return on equity berpengaruh positif terhadap harga saham. Saran, peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi harga saham perusahaan. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang hanya mengambil beberapa artikel atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan melakukan perhitungan data dengan metode kuantitatif. Dan presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.